Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi berita sukacita dalam ibadat kita hari ini. Tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 11. Roma 8 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada yang namanya hukum kepastian. Ada yang namanya hukum kepastian. Istilahnya kita sudah tahu, sudah terpatri, sudah nyata kebenarannya. Kalau dikatakan 1 tambah 1 itu sudah pasti 2 hasilnya. Kalau dikatakan 2 tambah 2 itu sudah pasti 4 hasilnya. Kita sudah tahu dan sudah pasti kalau kita menanam kacang, maka yang akan tumbuh adalah kacang. Kalau kita menanam pohon mangga, maka buah yang dihasilkan juga adalah mangga. Dan mungkin tasuan mangga ale morasna pepaya. Dan mungkin tasuan mangga ale morasna boti. Sudah pasti akan berbuah mangga. Saudara-saudara, perikop hari ini juga berbicara tentang sebuah hukum kepastian. Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam kehidupan keberimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Sangat jelas dikatakan dalam perikop ini, jika seseorang hidup di dalam roh Allah, maka sudah pasti ia akan berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah milik Allah. Dan jika seseorang hidup di dalam kedagingan, maka ini akan menjadi perseteruan bagi Allah. Karena hidup kedagingan itu bukan berasal dari Allah. Dan tentu orang yang hidup di dalam keinginan-keinginan daging ini bukan melambangkan buah dari roh Allah. Sebuah kepastian dinyatakan Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu, karena ada memang begitu banyak ketidakpastian mereka. Apakah itu karena ketakutan? Apakah itu karena kekhawatiran? Atau lain segala macam, tetapi mereka tidak berani menyatakan bahwa mereka itu telah hidup
di dalam Roh Allah. Mereka masih gamang, mereka masih labil menunjukkan bahwa aku ini adalah orang Kristen, bahwa aku ini adalah jemaat HKBP. Tidak tahu apa yang membuat seperti itu, apakah karena takut, karena khawatir, terhambat masalah status dan lain sebagainya. Tapi perikop ini berbicara tentang suatu kepastian. Orang yang hidup di dalam Roh Allah, maka hidupnya akan menggambarkan segala buah-buah dari Roh Allah. Tetapi juga akan nyata kalau dia masih hidup di dalam kedagingan, kehidupannya, cara berpikirnya, bahkan karakternya akan selalu menonjolkan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan apa dari kehendak Allah di dalam hidup ini. Dan itu pasti Bapak Ibu, itu pasti, tidak boleh abu-abu, tidak ada setengah-setengah, 50-50. Itu pasti, dan itu akan nyata di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, saya mau bercerita tentang suatu pengalaman saya. Bulan Desember, karena masalah ina, seorang guru menelepon saya, Amang, tanggal sekian jam 8 pagi kami mau merayakan Natal Amang sekolah ini. Tanggal 3 tanggal sekian Amang, jam 3 jam 8 Amang. Dia inganan na inang di sekolah nami Amang dah unang lupa Amang. Buti mabaritaw. Dapat hari H 7.30 saya telah sampai di lokasi. 7.30 saya telah sampai di sekolah karena pembicaraan jam 8 mulai ibadah. HP itu hamudo ahana masa. Ternyata sekolah itu masih dalam keadaan sunyi senyap. Ngasih gambar aku. Sehulului maisi manuai na adong ison dan isu kunongku. Tiba-tiba datang keluar petugas sekolah. Terusukun. Kora sama. Itu hodo dison adong perayaan Natal sekolah. Di ibadah mah. Memang benar Amang, kami merayakan Natal hari ini. Tapi kenapa masih kosong? Ini sudah jam 7:30. Tapi tempatnya bukan di sini Amang, di gereja. Tapi Inasianu bilang di sekolah ini. Iya, ibu itu jarang datang rapat, jadi perubahan informasi beliau tidak tahu. Jadi pastinya di mana? Di gereja ini Amang. Asih gabe. Pintar dilo jeng matu gereja ini. Jala hati hai aku isi sekolah. Aku lamar juga ibadah roha. Bemerjas ngabui be. Baik kemangalak mamuseng jubah ala i gereja do bae nona pasti ikon mimbar utama. Sahabat Januari kurang 10 awis i gereja ini. Ibu tuh hamu dotong namasa tong suni sinyap gereja. Wah, ngajen. Anggo di bagasan roha unga berkurasa be. Ikut berpuasa nama na roha. Behudul matong ibe pe maho. Sa jam 8 lewat 10 mulai berdatangan anak-anak. Pemasia Roma inata sinakingan nomor telepon. Itu didapot tonal. Shalom mama, ama pasti marah sama aku ya. Turinna. Aja, ini dia manuai persilat nomor hak.
memang tidak terluka, memang tidak ada kelihatan secara fisik luka, tapi sakitnya itu di sini, kan itu. Neng pelayanan iba, alai masa dope nasomoni. Bahwa patakas matutu ina pakaten ni nang jeboy udah mulai ibadah kan. Ido amang salah informasi ya. Jam 8 memang sudah mulai, tapi itu untuk anak-anak dulu. Kalau ibadah nanti jam 9 kita mulai amang. Oh betahe Tuhan nami selesai. Neng pelayanan iba alai masa dope semua. Hal ini, oleh saya nama pikiran bertanya nih maaf Tuhan, bunang loas au terujud, rajai rohan pikiran ke Tuhan. Oleh ini nama tanya, kita kan nasib. Om manakanin nanai berengot tamang inang bagaimana terkadang akan sangat-sangat nyata di dalam kehidupan ini, bagaimana dunia ini selalu mencoba menarik kita untuk jatuh dalam keinginan-keinginan daging. Sekalipun tadinya kita sudah fokus, sekalipun tadinya kita sudah benar-benar di dalam ketekatan mulut kita, tapi dunia ini akan selalu berusaha dengan segala cara-caranya untuk menarik kita jatuh dalam kehidupan daging. Rau surah dan pandita ibadah julu hati hayati hulu pernah tergasi pati. Hulu marah piri-piri jadi tay pedak hobi manembah nama hati. Aneh dohono kondisi amangina. Perbedaan yang begitu kontras akan sangat nyata kelihatan dalam dunia ini. Mana yang menjadi keinginan roh, mana yang akan menjadi keinginan daging. Dan kita lihat perbedaan yang sangat kontras juga respon yang diberikan oleh setiap orang. Berengot to gelek rohat tahun namang enam, berengot to gelek pikiran tahun namang enam, tapi pikiran yang kecil ini bisa menjadi liar, bisa menampung seluruh dunia ini. Bahkan hati ini juga kelihatan kecil, tapi ini bisa menjadi seperti lautan yang begitu luas, yang bisa menampung segala sesuatu dan tidak akan pernah mengatakan cukup, sudah selesai, aku tidak mau lagi, aku sudah berubah. Dia akan mengikuti selalu. Ngada kombe, saya marna hurang dobe. Ngasih kombe, saya marna hurang be. Ngasih tong alai tetap selalu ada yang salah. Nunga dengan alai selalu saja ada yang salah. Akan sangat nyata itu Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Tapi lihat orang yang hidup di dalam kehidupan roh. Nunga be ngasih kok bena diau. Nunga be ngadi gabe tole mak be tama tapature-ture. Nunga be ngadi gane be tama tanulu timadinggan-dinggan. Lihat cara itu berbeda, respon itu juga berbeda, bahkan tindakan itu juga berbeda nyata. Memang ada satu alat yang paling mujarab nina di bagasan rumah. Molenung ngatar moto, molenung ngatar gasi, itu selalu menjadi andalan utama. Buah mamang jolma biasa doiba pintor nina aja. Isi haruman doko sa kumadi wanaru hama si papa. Buah mamang jolma do piba, dulu do pisal, isi mandok untuk kasato madiwa, jolma do piba. Bapak Ibu Saudara,
Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini bukan semata-mata sebagai wujud atau dari pelaksanaan misi Allah di dunia ini, tapi kehadiran Allah dalam rupa manusia ini mau mengatakan kepada umat manusia, lihat, yang kau katakan selama ini manusia itu lemah, yang kau katakan manusia itu selalu rentan dengan kesalahan, kalau engkau hidup di dalam roh, engkau akan diajari, engkau akan diperbaharui, dan engkau akan hidup dengan sempurna. Bukan hanya berbicara tentang Trinitas semata, tapi gambaran nyata supaya dilihat manusia, supaya dirasakan manusia, ketakutan-ketakutan itu menjadi terjawab. Jadi jangan dong biasa nama doa, nama doa. Bapak Ibu Saudara, ini yang mau dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sadarlah engkau. Engkau itu tidak hidup dalam daging, tetapi engkau sudah hidup di dalam roh Allah. Maka tunjukkanlah hidupmu hidup di dalam roh Allah. Maka tunjukkanlah bahwa engkau telah diperbaharui oleh Allah. Maka tunjukkanlah segala tindakanmu itu mencerminkan buah-buah dari roh Allah, bukan lagi mencerminkan keinginan-keinginan daging. Maka itu juga pesan yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Hari ini kita hanya memperingati karena Tuhan Allah telah memberikan rohnya telah begitu lama, dan kita yang hidup pada saat ini adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh kuasa roh Allah. Ido pahero hita mangina anggodang digohiton dihita raya ngalau hita merdelani ngalau hita ramanang nati dia unang-unang adong na dilaku dobi. Tapi kita yang hadir saat ini menjadi pertanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kuasa roh. Maka jangan hanya berbicara di sini kelihatan kuasa roh itu, maka juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pikiran, dalam kehidupan perasaan juga harus kita tampilkan buah-buah roh. Kita telah diberkati Tuhan, kita bukan lagi milik dunia ini, tapi kita telah menjadi milik Allah. Maka memang hukumnya apa yang tidak berasal dari dunia ini akan selalu ditolak dari dunia ini. Dan kita memang tidak dari dunia ini. Kebenaran tidak berasal dari dunia ini. Kasih tidak berasal dari dunia ini. Itu makanya dunia ini selalu mencari segala cara untuk menolak kasih kebaikan. Karena kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan itu adalah buah dari roh yang berasal dari Allah. Tapi jangan takut. Itulah tugas misi kita yang diberangkatkan di dalam kuasa Allah. Maka tidak ada yang tidak sanggup dilakukan. Dengan pertolongan roh Allah, dengan kemurahan Allah, segala kelemahan, keterbatasan kita akan disempurnakan Allah dengan segala kasih-kasih Allah. Maka kita telah menerima roh Allah Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup di dalam daging. Maka mari hiduplah di dalam roh dan nyatakanlah buah-buah roh itu di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa.